Dan seperti hari biasanya, kita akan menyajikan berbagai macam informasi mengenai aktivitas dan juga dinamika dari Parlemen DPR RI. Dan pada tema di sore hari ini, pemirsa, kita akan membahas mengenai kalau misalkan kemarin ini sempat ada ramai-ramai Presiden Jokowi mengatakan bahwa kalau misalkan masyarakat ingin menyampaikan kritik kepada pemerintah, langsung saja disampaikan. Namun ada yang mengatakan bahwa takutnya kalau mengkritik pemerintah ini malah berujung di penjara karena ada undang-undang ITE nih, Uki. Betul sekali, dari sejumlah pasal karet yang juga mungkin menjadi salah satu masyarakat ataupun juga aktivis yang enggan untuk memberikan saran dan kritiknya. Kalau misalnya juga membahas terkait dengan bagaimana undang-undang ITE, nanti kita akan bahasnya di segmen akhir, tapi sebelumnya seperti biasa Suara Parlemen Petang, kami akan hadirkan apa saja menjadi headline media online, tapi setelah jeda berikut ini. Di headline media online yang terbit pada sore hari ini, kita awali dari cnnindonesia.com. Ini terkait dengan bagaimana Wakil Gubernur DKI Jakarta sebut 10.000 pedagang terdata vaksinasi COVID-19. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memulai vaksinasi COVID-19 tahap kedua pada hari Rabu 17 Februari 2021 atau tepatnya hari ini. Salah satu sasaran utamanya ini adalah para pedagang pasar. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyampaikan pihak PD Pasar Jaya telah mendata setidaknya ada 10.000 pedagang pasar di Jakarta yang akan mendapatkan suntikan vaksinasi yang tersebar di 153 pasar yang ada di wilayah DKI Jakarta. Pada proses vaksinasi tahap kedua, pemerintah menargetkan untuk memulainya dari pedagang di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan Riza mengatakan pihak PD Pasar Jaya juga sudah menyiapkan lantai 8 dan juga 12 Pasar Tanah Abang Blok A sebagai lokasi vaksinasi COVID-19. Vaksinasi akan melibatkan sekitar 50 vaksinator dan akan memakan waktu sekitar 5 hingga 6 hari. Dan pelaksana tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Kementerian Kesehatan, Maxiren Rondonuwu mengatakan 55.000 pedagang pasar Tanah Abang merupakan pilot project sebelum pemerintah memberikan vaksinasi terhadap pedagang pasar lainnya. Maxi berharap setelahnya pedagang pasar di wilayah Indonesia lainnya nanti akan turut mengikuti program vaksinasi sebagai upaya pemerintah melawan pandemi virus corona. Dan juga tadi Presiden Jokowi juga hadir langsung di Pasar Tanah Abang ini. Ya, ini kita berharap semoga menjadi langkah yang tepat untuk dapat memutus mata rantai penyebaran di pandemi COVID-19 ini. Pemirsa, beralih kepada berita yang kedua datang dari laman kompas.com. 49 peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja resmi diundangkan. Pemerintah resmi mengundangkan 49 peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia pada hari Selasa 16 Februari 2021 kemarin. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja dibuat untuk menjadi stimulus positif bagi peningkatan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang akan membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Menurut Yasona, Undang-Undang Cipta Kerja merupakan terobosan dan cara pemerintah menangkap peluang investasi dari luar negeri lewat penyederhanaan izin dan pemangkasan birokrasi. Pemerintah terus akan mendorong diselesaikannya aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Aturan turunan yang diundangkan ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia awal pekan ini terdiri dari 45 peraturan pemerintah dan 4 peraturan presiden. Jumlah 49 peraturan pelaksana tersebut menambah daftar aturan turunan yang telah diundangkan. Pemberlakuan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut diharapkan dapat secepatnya memulihkan perekonomian nasional. Ya, ini terkait dengan juga bagaimana salah satu dari Undang-Undang Cipta Kerja yang juga dihasilkan ataupun juga sudah disahkan. Ini juga ada salah satu lembaga yang nantinya akan mengatur khusus untuk investasi di tanah air, ya, juga sudah ditunjuk CEO-nya, dan kita harapkan nantinya bagaimana tujuan baiknya untuk akhirnya bisa kembali menggerakkan roda-roda perekonomian di tanah air. Kita beralih ke halaman cnnindonesia.com kembali. Ini pencemaran nama baik Undang-Undang ITE ditangani lewat mediasi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan akan ada langkah berbeda dalam pengusutan kasus pencemaran nama baik yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satunya ini bisa berupa mediasi. Listio berharap langkah berbeda tersebut bisa meminimalisir pertentangan di masyarakat seperti yang terjadi selama ini. Menurut Listio, penerapan Undang-Undang ITE sejauh ini sudah tidak sehat akibat munculnya polarisasi masyarakat yang kerap kali terjadi. Listio juga mengakui tak sedikit pihak yang menganggap Undang-Undang ITE hanya tajam kepada kelompok tertentu. Untuk mengatasi hal tersebut, kepolisian akan menempuh langkah berbeda dalam mengusut dugaan kasus yang berkenaan dengan Undang-Undang ITE.
Undang-undang tersebut menjadi sorotan setelah Presiden Joko Widodo menginginkan revisi pasal-pasal karet di dalamnya dan meminta kepolisian untuk selektif mengusut kasus-kasus Undang-Undang ITE. Jadi terkait dengan Undang-Undang ITE yang telah diresmikan pada tahun 2016 ini sudah berjalan kurang lebih 5 tahun sampai 2021. Memang banyak sekali kasus-kasus yang menganggap bahwa ini justru jadi salah sasaran dan juga menciptakan pasal-pasal karet. Semoga ini menjadi salah satu langkah yang tepat untuk revisi pasal-pasal ini supaya Indonesia lebih demokratis lagi ya, oke? Ya. Dan setelah ini pemirsa kita akan jeda sejenak, nanti kita akan kembali lagi dan masih membahas tentang revisi Undang-Undang ITE. Tapi sebelumnya kita akan jeda sejenak terlebih dahulu, jangan kemana-mana. Anggota Komisi 1 DPR RI mendorong Kementerian Luar Negeri terus meningkatkan partisipatif dalam mendorong kebijakan yang adil atas ketersediaan dan akses vaksin COVID-19 bagi seluruh negara. Di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta, Farhan mengapresiasi kinerja Menlu Retno Marsudi yang terpilih sebagai Ketua Inisiatif Vaksin Global WHO, COVAX AMC Engagement Group. Akses dan distribusi vaksin COVID-19 menjadi salah satu hal utama dalam penanganan pandemi COVID-19. Untuk memastikan distribusi yang adil untuk pengadaan vaksin COVID-19 di seluruh dunia. Nah, menyangkut masalah ini kan memang sempat disebutkan bahwa kita mesti fokus kepada kelompok rentan atau vulnerable group. Anggota Komisi 1 DPR RI Farhan menambahkan, Kemlu RI selayaknya bersuara aktif memperjuangkan produksi dan akses vaksin COVID-19 yang adil dan proporsional oleh semua negara di dunia. Indonesia harus mengawal dan memastikan vaksin COVID-19 tidak dimonopoli negara-negara maju. Menlu RI Retno Marsudi bersama Menteri Internasional Kanada dan Menteri Kesehatan Ethiopia terpilih menjabat sebagai ketua bersama COVAX AMC Engagement Group di Jenewa, Swiss pada Januari lalu. Pada negara-negara ataupun kelompok-kelompok negara dalam kerangka hubungan bilateral dan multilateral memastikan supply dari vaksin sesuai dengan kebutuhan kita. Kita mesti memastikan bahwa penyaluran dan pengadaan vaksin ini bisa adil, tidak terpusat, dan hanya menguntungkan negara-negara maju. Mustaqim dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan segmen kali ini kita akan membahas mengenai revisi Undang-Undang ITE. Pernyataan Presiden Joko Widodo meminta masyarakat aktif mengkritik pemerintah beberapa waktu lalu menuai berbagai komentar publik. Mantan Wakil Presiden ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala pun buka suara mengenai kritik kepada pemerintah. Menurut Yusuf Kala, masyarakat ingin melihat kritik yang dilontarkan tidak berujung pada panggilan polisi. Pernyataan tokoh tersebut didukung oleh sebagian besar publik. Publik juga merasa adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik membatasi kritik masyarakat terhadap pemerintah. Selama ini pasal-pasal karet atau Undang-Undang ITE kerap dituding menjadi biang upaya kriminalisasi terutama bagi mereka yang mengkritisi pemerintah. Presiden Joko Widodo berpesan agar implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan. Jika prinsip keadilan tidak dapat memenuhi, maka Presiden meminta DPR untuk merevisi undang-undang tersebut serta menghapus pasal-pasal karet yang ada di Undang-Undang ITE. Pasal karet tersebut seringkali mendapat penafsiran yang berbeda sehingga sering menjadi hulu dari persoalan hukum undang-undang tersebut. Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SafeNet, Damar Juniarto, mengungkapkan ada 9 pasal bermasalah dalam Undang-Undang ITE. Menurut Damar, persoalan utama Undang-Undang ITE adalah pasal 27 hingga 29 karena rumusan karet dan adanya duplikasi hukum. Salah satunya adalah pasal 27 ayat 3 tentang defarmasi, di mana pasal ini disebut dapat digunakan untuk mengekang kegiatan berekspresi warga untuk mengkritik pihak polisi dan juga pemerintah. Ini juga dalam wawancaranya pihak ataupun juga Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga hadir di pembukaan pada saat rapim antara TNI. Ini juga mendengarkan bagaimana keluhan dari Presiden Joko Widodo dan juga nantinya akan membahas terkait dengan pasal-pasal karet. Jadi nanti biasanya kalau misalnya terkait dengan Undang-Undang ITE misalnya bisa diwakilkan, tapi kali ini nanti akan dirubah
bahwa nantinya tidak bisa diwakilkan nih, jadi harus korbannya langsung yang harus melaporkan ke pihak kepolisian. Sejauh ini misalnya kan selama ini misalnya ada pencemaran nama baik di sosial media, tapi bukan korbannya yang langsung melaporkan, tapi pihak-pihak tertentu yang merasa bahwa ada andil seperti itu. Oke, jadi tidak ada pihak ketiga ya, harus korbannya sendiri yang melaporkan dan juga harus juga korbannya sendiri yang merasa dirugikan, karena semoga ini tidak menjadi pasal-pasal karet dan juga jadi salah sasaran nantinya ya. Pemirsa, setelah ini kita akan jeda sejenak dan nanti kita akan kembali lagi dan masih membahas tajuk hari ini mengenai revisi Undang-Undang ITE. Tetap bersama kami di Suara Parlemen. Keluarga Sehat Donor Darah atau KSDD, DPR RI kembali mengadakan kegiatan donor darah yang diharapkan memberi manfaat bagi yang membutuhkan, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Saat kegiatan donor darah di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta, Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan DPR RI Jaka Winarno berharap kegiatan donor darah di DPR RI bisa membantu PMI yang sedang mengalami krisis darah. Antusiasme para pendonor masih cukup besar meski di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang. Upaya kita bagaimana kita ikut membantu, ikut menolong PMI, mudah-mudahan donor darah yang ya jumlahnya mungkin nggak begitu banyak, tapi kita rutin lakukan ini bisa membantu itu. Dan Jaka Winarko menambahkan, di tengah pandemi COVID-19 ini, selain ketersediaan darah, sektor medis di Indonesia membutuhkan donor darah plasma konvalesen yang berasal dari penyintas COVID-19 yang memenuhi syarat. Darah plasma konvalesen sangat bermanfaat bagi pengobatan COVID-19. Kegiatan donor darah di DPR RI rutin dilaksanakan setiap 3 bulan sekali, bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia di Jakarta. Sosialisasi mengenai tata cara atau mekanisme prosedur untuk bisa melakukan donor darah plasma konvalesen. Nah, ini juga hal yang baru ya bagi kita semuanya. Ini sangat-sangat bermanfaat. Donor darah plasma konvalesen ini, dan juga tadi disampaikan juga terkait dengan masalah vaksinasi dan sebagainya. Nur Fuad dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Parlemen Petang. Kami masih membahas terkait dengan bagaimana revisi Undang-Undang ITE yang diharapkan oleh Presiden Joko Widodo nantinya akan menjadi salah satu poin-poin penting terkait dengan bagaimana masukan dan juga kritik yang membangun nantinya bisa menjadi salah satu modal juga nih untuk perkembangan atau juga pertumbuhan iklim demokrasi di tanah air. Betul. Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan juga Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa pemerintah yang akan membahas inisiatif revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Adanya rencana revisi Undang-Undang ITE disambut baik oleh DPR. Sementara itu Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin dia mengatakan bahwa publik sudah jenuh dengan aksi saling lapor menggunakan Undang-Undang ITE. Dan menurutnya Undang-Undang ITE seharusnya lebih mempertimbangkan prinsip keadilan sehingga tidak lagi mengandung pasal karet yang mudah ditafsirkan dan saling melaporkan. Dan sementara itu Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid ini menunjukkan kesiapan untuk membahas kembali revisi Undang-Undang ITE. Adapun Komisi 1 DPR merupakan komisi yang membidangi masalah komunikasi dan informatika, dan Mutia mengatakan revisi Undang-Undang ITE dapat diajukan oleh pemerintah sehingga DPR akan menunggu pemerintah untuk memasukkan usulannya tersebut. Sementara itu Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Aktas mengatakan peluang memasukkan revisi Undang-Undang ITE ke dalam program legislasi nasional prioritas 2021 ini masih terbuka karena prolegnas prioritas 2021 ini belum disahkan. Dan Andi mengatakan ada kemungkinan besar bagi pimpinan DPR dan juga Bamus untuk meminta balik melakukan rapat kerja kembali dengan Kementerian Hukum dan HAM dan juga PPUU DPD dalam rangka penyesuaian prolegnas. Dan ternyata ini menjadi gayung bersambut. Presiden juga sudah meminta untuk akhirnya DPR melakukan revisi dan juga ternyata ini prolegnas prioritas 2021 juga belum disahkan, jadi masih ada kesempatan untuk revisi Undang-Undang ITE nantinya bisa dimasukkan dalam program legislasi prioritas nasional di tahun 2021. Betul, kita lihat nanti kapan pemerintah akan mengajukan revisi Undang-Undang ITE dan kita lihat nanti bagaimana pembahasannya kalau benar-benar masuk ke prolegnas prioritas, apakah
apakah ini akan menciptakan iklim demokrasi yang semakin demokratis di Indonesia atau nanti bagaimana, kita berharap yang terbaik pastinya ya. Dan pemirsa, berita tersebut sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita pada Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Ayu Rahmawati dan juga rekan saya. Dan saya Subki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas sekali lagi mengingatkan kepada Anda untuk selalu menggunakan atau juga mematuhi protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker dan juga pastikan Anda menjaga jarak ataupun juga physical distancing dan juga selalu mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer maupun juga sabun air yang mengalir. Kami pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi warna bajumu.